seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Iya, Bapak Ibu, suara saya cukup jelas? Jelas ya. Iya, jangan terlalu gede, nanti storing feedback. Iya. Iya, Bapak Ibu, saya perlu ingatkan, mari kita mau fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai hari-hari ini iman kita, fokus hidup kita tidak lagi kepada Yesus, tapi kepada COVID. Ini kita lakukan tanpa kita sadari Bapak Ibu. Kita berpikir begini Bapak Ibu setiap hari, kapan ya COVID ini selesai? Bapak Ibu, makin kita fokus sama COVID, makin kita memikirkan COVID, kita makin stres. Yang kedua, makin kita fokus sama COVID, imun tubuh kita pasti jadi lemah. Yang ketiga, ngapain Bapak Ibu kita mikirin COVID? COVID aja gak mikirin kita. Bapak Ibu setuju? Yang setuju katakan amin. Nah, jadi mari Bapak Ibu hari-hari ini kita mau terus fokuskan iman kita, hidup kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akan lihat. Nah, ini Bapak Ibu saya perlu jelaskan tema tahun 2020. Ya. Kalau visi gereja kita adalah apa Bapak Ibu? Bersatu dan menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Ya. Nah, tema kita di tahun 2020 adalah membangun gaya hidup murid Kristus. Katakan 23, membangun gaya hidup murid Kristus. Ya, itu kita sudah sampaikan selama setahun. Nah, tahun 2021 ini yang menjadi tema besar kita Bapak Ibu. Ya, sama-sama 23, menghidupi gaya hidup murid Kristus. Sekali lagi, menghidupi gaya hidup murid Kristus. Nah, nanti Bapak Ibu, kita tidak lagi membangun gaya hidup murid Kristus, tapi menghidupi gaya hidup murid Kristus. Berarti Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghidupinya kalau kita tidak hidup dalam komunitas. Makanya Bapak Ibu, ke depannya gereja kita akan terus membangun yang namanya komit. Katakan 23, komit. Apa itu komit? Komunitas murid. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu, setiap jemaat, setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, yang mau bertumbuh, Bapak Ibu harus tergabung di dalam komunitas komit. Komunitas murid. Kenapa dikatakan komit? Berarti memang ada komitmen. Katakan 23, komitmen. Ada kesungguhan, ada keseriusan untuk apa? Kita menghidupi gaya hidup murid Kristus. Kalau enggak Bapak Ibu, setiap firman yang kita dengar setiap minggu, kita sulit Bapak Ibu mengaplikasikannya. Sulit untuk mempraktekannya. Kenapa? Apalagi Bapak Ibu, hari-hari ini kita hidup di masa pandemi. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Tapi kita tahu pasti, Tuhan kita, Yesus adalah Tuhan, iya dan amin dan pasti. Katakan amin. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu, kita semua tergabung dalam komunitas murid. Untuk apa? Kita belajar sama-sama menghidupi gaya hidup murid Kristus. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi tema
bulan Februari, Bapak Ibu. Mengasihi adalah ciri seorang murid Kristus. Katakan 2, 3. Mengasihi adalah ciri seorang murid Kristus. Nah, Bapak Ibu akan mendengar selama bulan Februari ini bagaimana ciri seorang murid Kristus adalah mengasihi. Siapa yang dikasihi, saudara? Yang pasti adalah Kristus. Amin. Nah, nanti minggu depan Pak John akan bicara tentang mengasihi sesama. Nah, tapi minggu ini, saudara, saya akan sampaikan bagaimana sebagai murid Kristus yang kita perlu hidupi, bagaimana kita mengasihi Tuhan kita Yesus. Amin. Oke, kita lihat ayatnya, Bapak Ibu. Matius 22 ayat 30-38. Semua baca 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bapak Ibu, jadi ciri murid Kristus itu ada 3. Ketika dia mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Nah, kita mau cek, Bapak Ibu, ada nggak ciri ini dalam hidup kita? Yang pertama, murid Kristus menghidupi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kenapa harus segenap hati? Kenapa nggak boleh setengah hati? Tuhan perintahkan kita mengasihi dengan segenap hati supaya apa? Hidup kita tidak setengah mati. Katakan amin. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan setengah hati, hari-hari ini hidup kita pasti setengah mati. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, apapun yang terjadi, kita nggak pernah gentar, nggak pernah takut, apalagi goyah. Setuju? Amin. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi pagi ini Bapak Ibu kita mau cek, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap apa emosi kita, segenap apa perasaan kita, segenap apa kehendak kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap emosi kita, perasaan kita, kehendak kita, ketika kita emosi terkontrol, halo, amin. Enggak bilang lagi, bilang lu nggak tahu lu siapa gua. Loh, dirinya aja nggak tahu siapa dirinya, apalagi orang lain. Kenapa, saudara? Dia nggak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya. Kalau dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, emosinya, temperamennya, perasaannya, kehendaknya, itu pasti terkontrol. Halo, amin. Kenapa? Dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, dengan segenap hatinya. Dan yang terakhir, saudara, dia mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan kepintarannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mesti tahu akal budi kita, kepintaran kita itu terbatas. Setuju? Tuhan kita tidak terbatas. Makanya Tuhan berkata, kasihi Tuhan dengan akal budimu. Supaya Bapak Ibu, ketika kita mengasihi Tuhan dengan akal kita, pikiran kita yang terbatas, ketika kita mengasihi Tuhan, itu Tuhan rubah menjadi tidak terbatas. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Nah, kita masuk Bapak Ibu, dampak dari kita mengasihi Tuhan. Ya, tadi cirinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Ini dampak dari kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, saudara, ini pasti. Bukan mudah-mudahan. Ini pasti. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, pasti kita merasakan, mengalami kasih Tuhan secara pribadi. 2, 3, merasakan dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Enggak mungkin enggak. Ada anak Tuhan yang hari-hari ini merasa begini, kok Tuhan jahat ya? Saya sudah berdoa supaya pandemi ini berlalu, kok enggak berlalu? Saya sudah berdoa
supaya penyakit ini sembuh. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Saya sudah berdoa supaya ekonomi jadi baik. Kenapa nggak berubah? Bapak Ibu dengar dengan baik. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita merasakan dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Amin. Setuju Bapak Ibu? Kenapa kita bertanya? Karena mungkin kita nggak mengasihi Tuhan. Sebab ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa dan akal budi kita, kita pasti merasakan, mengalami kasih Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Kalau kita merasakan kasih Tuhan, apapun yang terjadi, katakan 2, 3, apapun yang terjadi, kita nggak perlu takut. Amin. Apapun yang terjadi, kita nggak perlu gentar. Jadi jangan lagi Bapak Ibu bertanya, kapan ya COVID selesai? Jangan dipikirkan. Kembali saya katakan, COVID aja nggak pernah mikirin kita. Ngapain kita mikirin dia? Setuju Bapak Ibu? Pikirkan Tuhan yang memikirkan kita. Fokus sama Tuhan yang fokus sama hidup kita. Jadi saudara, dampak kita mengasihi Tuhan, kita merasakan dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Ayatnya lihat nih. 1 Yohanes 4:19. Semua baca 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita berkata, Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap akal budiku, sebenarnya saudara, itu karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak terlebih dahulu mengasihi kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Di mana buktinya? 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati buat saya dan saudara. Alkitab berkata, dia menunjukkan kasihnya Roma 5:8. Ketika kita masih berdosa dan hidup dalam pemberontakan. Jadi sebenarnya saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, sebenarnya itu adalah respon. Katakan respon. Respon kita kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, aku mengasihimu, aku mencintaimu, engkau berharga di mataku. Respon kita bagaimana? Kita mau gak sambut? Kita mau gak responi, terima kasih Tuhan yang sudah dinyatakan buat saya dan saudara? Supaya apa? Kita merasakan dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi dalam hidup kita setiap hari. Orang-orang yang berbahagia di tengah masa pandemi bukanlah orang yang punya banyak uang, bukanlah orang yang punya rumah yang mewah, mobil yang mahal. No. Orang-orang yang bahagia di masa pandemi adalah orang-orang yang merasakan dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Amin. Nah, jadi saudara, kita belajar saudara bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dampaknya kita merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kita. Ini contoh Bapak Ibu. Ya, lihat. Lukas 19 ayat 56. Ya, 5-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yeriko, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Siapa yang reaktif duluan? Sakius atau Yesus? Yesus. Yesus berkata, Sakius, turun. Aku mau numpang di rumahmu. Artinya, ketika Yesus berkata kepada Sakius yang di atas pohon, Sakius, turun. Aku mau ke rumahmu. Artinya Yesus berkata, Sakius, aku tuh mengasihi kamu. Aku tahu Sakius, orang itu benci sama kamu. Aku tahu Sakius, orang itu jengkel sama kamu. Aku tahu Sakius, engkau orang berdosa. Tapi Yesus berkata, Sakius, aku mengasihimu. Wow, ini luar biasa saudara. Apa respon Sakius? Lalu Sakius segera turun. Ada respon. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, Yesus berkata kepada kita semua, dia mengasihi kita. Pertanyaannya,
Apakah kita percaya? Amin. Ketika kita percaya, kita akan merasakan dan mengalami kasih Tuhan itu yang luar biasa. Sakius, saudara, dia turun. Ya, segera menerima Yesus dengan sukacita. Kita lihat, saudara, Lukas 19. Sakius hidupnya berubah. Halo? Berubah enggak? Berubah. Apa yang dibuat? Dia berdiri. Dia bilang apa? Yesus, kalau ada orang yang pernah aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Yang kedua, setengah dari hartaku, 50% dari hartanya akan kubagikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, ini perubahan yang radikal. Perubahan yang luar biasa. Kenapa? Dia merasakan kasih Tuhan. Halo? Sebelumnya nggak bisa. Kenapa? Sakius cinta harta, cinta uang, cinta duit. Pastikan Bapak Ibu kita cinta Yesus. Amin. Kalau enggak, saudara, kita akan cinta uang, bahaya, saudara. Sakius berubah. Dia merasakan, dia mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dia apa? Respon. Bapak Ibu yang ada di gereja, umat Tuhan yang ada di rumah, Anda yang hari ini sedang bergumul, sedang bertanya, sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu sayang nggak sama saya? Saya kasih tahu, saudara, Tuhan itu ada dan hidup dan berkuasa. Kalau Tuhan tidak ada, dunia ini hancur. Dunia ada sampai saat ini dalam kontrol kendali tangan Yesus yang berkuasa. Tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, saudara, 2000 tahun yang lalu dia telah menunjukkan bahwa dia mengasihi kita semua. Hanya masalahnya, mau nggak pagi ini kita meyakinkan diri kita. Kita merespon, kita berkata, Tuhan, ya, aku juga mau menerima kasih-Mu, cinta-Mu yang sudah Kau berikan buat kami. Amin. Ini pertama, saudara, dampak dari, saudara, kita mengasihi Tuhan, kita akan merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, dampaknya adalah kita memiliki kasih sejati. Kenapa saya katakan kasih sejati? Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat, kasih agape. Kasih manusia bukan kasih sejati. Kasihnya yang bersyarat, kasih eros, kasih filio, kasih storge. Tapi kalau kasih Bapa, kasih sempurna, kasih agape, kasih manusia, EGP. Beda, saudara. Nah, kita lihat, saudara, bukti kita memiliki kasih sejati, maka kita hidup dalam pengampunan. Sebenarnya banyak, saudara, tapi saya mau mengambil hanya satu bagian. Bukti memiliki kasih sejati, hidup dalam pengampunan. Sebenarnya banyak, tapi hanya satu saya sampaikan. Ya, lihat Matius 6, 14-15. Sebut baca 2-3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya sedih, saya bingung. Kalau masih ada orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, masih hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian, hidup dalam dendam, saya bingung. Kenapa, saudara? Pertanyaannya, benar enggak? Orang itu memiliki kasih sejati. Sebab kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang sejati itu, kita pasti mengampuni orang-orang yang pernah menipu kita, orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang pernah menjolimi kita, yang menipu kita, yang membohongi kita. Setuju Bapak Ibu? Saya mau terangkan Bapak Ibu,
Lihat, kalau kita nggak mengampuni, dampaknya saudara mengerikan. Matius 18 ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Kalau kita baca ayat sebelumnya Bapak Ibu, ini cerita begini. Ada seorang raja, dia sedang mengaudit hartanya. Ketika dia mengaudit hartanya, dia menemukan ada si A, seorang bapak yang punya hutang sangat besar. Dipanggil orang itu, anggap aja nama si A-nya Simon, contoh. Bapak Simon, ini contoh aja. Raja bilang, Pak Simon, bayar hutang lu. Pak Simon bilang apa? Aduh, maaf Pak, belum bisa bayar. Dan nggak mungkin bisa bayar karena apa? Hutangnya terlalu besar. Raja bilang gini, udah, aku ampuni kamu, hutangmu lunas. Wih, enak gak saudara? Enak banget saudara. Anggap aja hutangnya Pak Simon 1M, contoh. Pak Simon 1M, dibebaskan hutangnya, dia keluar dari istana raja dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Waktu dia keluar di jalan, dia ketemu dengan seorang pria namanya Pak Petrus. Utangnya nggak seperti dia 1M, mungkin utangnya 1 juta. Lihat perbandingannya, hutang dia 1M diampuni oleh raja, hutang Pak Petrus sama dia 1 juta enggak diampuni. Itu Pak Petrus digebukin, dipukulin sama dia. Orang-orang istana raja mengetahui dan memberikan laporan, membuat raja jadi murka, menyerahkan kepada algojo. Semestinya saudara dia berkata kepada Pak Petrus, utangmu 1 juta, aku ampuni, aku lupakan. Setuju Bapak Ibu? Kenapa hutang dia 1M diampuni, hutang orang 1 juta sama dia nggak diampuni? Makanya raja berkata, aku serahkan pada algojo. Algojo ini bicara di mana hidup kita di bawah kutuk. Kutuk pertama keluarga, kawin cerai. Kita cek saudara. Yang kedua, keuangan, hidup miskin, susah. Yang ketiga, kesehatan, hidup dalam penyakit. Yang sakit dari engkongnya, neneknya, papanya, mamanya, sampai anak-anaknya, sampai pembantunya, susternya, perawatnya, sampai kucing, anjingnya pun sakit. Ngeri saudara. Kenapa? Hidup dalam kepahitan, tidak mengampuni. Pagi ini Bapak Ibu, kita mau cek hati kita. Kita masih benci sama siapa? Dendam sama siapa? Sama orang tua kita? Sama kakak kita, adik kita? Sama opa oma kita? Atau sama siapa saudara? Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam kepahitan adalah orang yang paling bodoh di dunia. Ini saya punya statement. Orang yang hidup dalam kepahitan dan kebencian adalah orang yang paling bodoh di dunia. Kenapa? Karena ketika dia minum racun, dia menghendaki orang lain yang mati. Ulangi saudara. Orang yang hidup dalam kepahitan, kebencian adalah orang yang minum racun, tapi dia menghendaki orang lain mati. Mungkin nggak saudara? Nggak mungkin. Kalau kita minum racun yang mati kita, orang lain nggak mati. Jadi ketika kita benci dengan orang, kita kepahitan dengan orang, kita dendam orang bahagia, kita menderita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti memiliki kasih sejati. Amin. Hidup dalam pengampunan. Saya bebas. Siapapun yang pernah melukai saya, yang pernah menipu saya, menjolimi saya pakai sistem EGP CH. Apa artinya? Emangnya gopi pikirin cu. Jadi kayak begini saudara, sehat kuat diberkati Tuhan. Amin. Iya, mikirin orang yang bilang kita jelek, dekil. Saya tuh dulu sering dibully sama orang. Karena apa? Teman-teman saya tinggi-tinggi. Orang bilang, Pak, badan lu jadi Pak, jadi apa? Bau. Pak, lu tuh pendekar. Apa pendekar? Pendek kekar.
Dulu saya marah, sekarang saya nggak pernah marah. Sekarang saya berdiri di sampingnya Pak Dwi, Pak Andrew, saya nggak akan minder. Apalagi saya Pak John. Kenapa? Sudah saya tahu. Ketika mereka bicara sama saya, mereka harus rendah hati, nunduk kepada saya. Iya Pak. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ambil sisi positifnya. Kenapa? Karena kasih sejati ada dalam hidup kita. Amin. Iya. Yang terakhir, Efesus 5:16, dan pergunakanlah, semua baca, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga dampaknya saudara, maka kita akan intim dengan Tuhan. Saudara, sejak Maret 2020 pertengahan, ketika diumumkan situasi kondisi bangsa, situasi keadaan Jakarta karena COVID, kami sekeluarga memutuskan komitmen kami. Bagaimana saudara, kami benar-benar mempergunakan waktu yang ada. Ingat saudara, hari-hari ini adalah jahat. Kita nggak ngerti ke depannya bagaimana situasi kondisinya. Tapi bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Makanya sudah setiap pagi saya datang kepada Tuhan. Ini sudah menjadi gaya hidup buat kami. Kami datang menyembah Tuhan. Apa yang kami kerjakan? Ini saudara, berdoa dan baca firman Tuhan. Intim dengan Tuhan. Tempat yang paling tenang di dunia ini. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, itu dahsyat. Halo. Amin. Makin jauh sama Tuhan makin stres. Makin jauh sama Tuhan makin bingung. Makin jauh sama Tuhan gak ada kepastian. Makin jauh sama Tuhan makin akan jadi gak jelas. Makin intim, makin dekat dengan Tuhan, makin jelas, makin pasti dan makin bahagia. Mari pergunakan waktu yang ada. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Jangan sampai doa karena kita punya kebutuhan. Berdoa karena kita punya masalah. Salah saudara. Kita berdoa karena kita rindu sama Tuhan. Setuju? Jangan kita rindu berkat Tuhan, tapi kita gak rindu sumber berkatnya. Saya rindu sama Tuhan. Berkat gak perlu minta, Tuhan curahkan. Hello. Amin. Makanya saudara, orang yang punya motivasinya gak baik hidupnya pasti susah terus. Pasti banyak masalah. Kenapa? Dia berdoa karena dia punya masalah. Dia berdoa karena punya banyak masalah. Itu salah konsepnya saudara. Ada masalah, tidak ada masalah, harus semakin intim dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Ingat, doa itu bukan hanya sekedar permohonan, permintaan. Doa itu ngobrol. Doa itu kongko-kongko. Aduh saudara, saya kalau udah ngobrol dengan Bapa di surga pagi-pagi, aduh, indah banget. Sangat indah. Air mata mengalir. Bapak Ibu, dengar dengan baik, saya ini pria yang paling sulit menangis. Istri saya hampir jarang melihat saya menangis. Kedua putri kami jarang saya lihat menangis. Nggak pernah mereka tahu saya menangis. Bahkan waktu saya bandel masih SMP, SMU, kalau berantem digebukin orang, saya nggak pernah nangis. Tapi heran kalau ketemu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Waduh saudara, air mata bercucuran. Gak kuat saya saudara. Itu membuat saya, keluarga kuat menikmati hidup di tengah-tengah masa pandemi. Ayo Bapak Ibu, berikan waktu yang terbaik. Pergunakan waktu semakin intim dengan Tuhan. Lewat apa? Doa. Lewat apa? Baca firman. Ayo Bapak Ibu, pagi ini jernihnya, masih semangat jernih? Halo? Ya?
Bilang kanan kiri, jangan belaga bego lu ya. Yang di rumah juga jangan belaga bego, nggak ngerti. Jangan sampai jernihnya hari-hari ini Senin Kemis. Kadang-kadang Senin baca, Kemis enggak. Ya kan, kalau lagi on fire baca. Kalau lagi on, enggak baca. Baca firman. Ini menjadi makanan rohani buat kita. Kita kalau nggak makan nasi sehari, bisa ya? 2 hari, bisa. 3 hari, bisa. 4 hari, bisa. Bisa di op 6. Banyak anak Tuhan nggak merasa doa itu penting, nggak merasa baca firman itu penting. Kalau kita mengata itu penting, berarti kita nggak bicara tidak ada waktu. Kita sibuk. Kalau kita tahu doa itu penting, baca firman itu penting, itu menjadi prioritas. Katakan prioritas. Amin. Itu dampak saudara bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ya, kesimpulan. Pemusik boleh ke depan. WL singer boleh ke depan. Kesimpulannya saudara. Yuk, Bapak Ibu boleh berdiri semua. Dampak kita mengasihi Tuhan, kita akan merasakan dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Kalau saudara belum merasakan mengalami kasih Tuhan, cek hati kita, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan 3 cara. Yang pertama dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, saudara. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita akan mengalami, merasakan secara pribadi kasih Tuhan. Yang kedua, kita memiliki kasih sejati. Buktinya kita hidup dalam pengampunan. Hati kita beres. Enggak ada orang yang kita benci, baik orang tua kita, keluarga kita, opa oma kita, om tante kita, atau teman gereja, atau teman kerja, atau orang-orang yang pernah menipu kita. Nah, maksudnya kita tahu orang yang paling bodoh di dunia adalah orang yang hidup dalam kebencian. Kalau dia merasakan kasih Bapa, kasih Yesus, dia hidup dalam pengampunan. Yang ketiga, dia pasti semakin intim dengan Tuhan. Semakin kau mengasihi Tuhan, kau semakin intim dengan Tuhan. Semakin kau mencintai Tuhan, kau semakin menikmati hidup ini. Mari pejamkan matamu, datang kepada Tuhan. Anda yang di rumah, pejamkan matamu, katakan, Tuhan, ini hidup kami. Bolehkah Bapak Ibu taruh kedua tanganmu di dadamu? Datang sama Tuhan. Ambil komitmen pagi ini. Bagaimana kita harus benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dan kita tahu saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengalami, merasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Bapa pagi ini. Kita akan memiliki kasih sejati. Hati kita tidak lagi ada kebencian. Hati yang berbeban berat, hati yang tertekan, hati yang kecewa, hati yang terluka. Kita merdeka dan bebas karena kita memiliki kasih sejati. Bahkan kita semakin intim dengan Tuhan. Pergunakanlah waktumu hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari ambil komitmen semakin intim dengan Tuhan, lewat doa, lewat baca firman. Karena doa adalah nafas kita, firman adalah makan rohani kita. Kita gak mungkin kuat menghadapi tantangan hari-hari ini tanpa firman dan doa, tanpa Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Oh, lama. Biarkan dia menjamah kita, biarkan dia melawat kita pagi ini. Anda yang di rumah, biarkan Tuhan melawatmu. Jangan hapus air matamu. Dia sedang beracara buat kita setiap pribadi. Anda yang di gereja, Anda yang di rumah, katakan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku mau mengasihimu. Sebagai murid sejati, aku mau menghidupi gaya hidup murid Kristus.